itu pasar sentral kuburan Cina. Kuburan Cina. Lalu Begitu di. Jadi terbakar dengan sendirinya. ini pelajaran saja dulu. Iya. Sesudah kuburan Cina dibongkar, tidak ada, kosong itu tempat milik pemerintah. Iya. Karena ini kosong itu tempat, rakyat serobot pergi bangun. Ada 3.000 warga kakak. 3.000 kakak bangun di situ. Iya, bayangkan kalau berbicara 3.000 tuh. Iya. Termasuk saya lah orangnya paling bersangkutan. Iya. Coba dengarkan baik-baik. Kenapa paling bersangkutan? Itu waktu apa sih namanya? Ya katakanlah terbakar. Iya, terbakar. Oke, indikasinya mungkin ada yang bakar. Iya. Ya, itu saja. Tapi kesimpulan terbakar. Setelah terbakar, ada perintah. Perintah iya. Dari wali kota plus gubernur. Iya. Dilarang membangun kembali. Dia tuh kan ini melanggar ini. Siapa itu hari gubernurnya, Pak? Gubernurnya kalau tidak salah, kalau bukan Pak Rifai, Ahmad Lamo. Amat lama di. Ya, tapi yang jelas wali kotanya Depa Tompo. Andi Patompo. Barangkali bapakmu masih sudah kerja di situ. Iya mungkin sudah. Iya tapi masih kayak itu Depa Tompo datang. Arupala itu wali kota tapi Depa Tompo sekretarisnya. Tadi Arupala naik haji tuh waktu Depa Tompo ini. Depa Tompo yang ganti, yang jabat tuh. Iya. Coba kenali sedikit itu nama Depa Tompo, siapa dia? Andi Patompo di. Dia. Itu riwayatnya itu orang begini. Dia adalah komandan peleton tentara 722. Kemudian pergi operasi di Campa itu habis pasukannya. Dia komandan peleton pimpin 28 orang. Pergi bertempur 28 habis. Dia hidup. Iya. Andi Patompo itu Pak ya? Ya. Jadi dirubah namanya Daep Patompo, Muhammad Daep Patompo karena satu-satunya selamat. Kalau nama dulunya itu lain. Lain di. Karena dia selamat Muhammad Daep Patompo. Baru muncul itu ada orang yang bisa selamat sendirinya. Iya. Udah. Dia perintahkan, dilarang membangun kembali. Tanpa sadar itu, saya langsung langsung bantah spontan. Saya bilang penjajah hitam. Udah malunya Depa Tompo dan rombongan. Saya bicara begitu. Langsung berhenti mereka. Sudah perintahkan pulang kembali. Begitu malunya saya bilang ini. Apa juga akibatnya sebentar? Mereka pula siapkan rencana untuk ambil saya, tangkap saya tuh. Iya. Sebentar, ini kan pagi jam 9.10 nih. Iya. Sebentar jam 5:30 datang nih mobil satu truk mobil saya. Apa yang saya lakukan? Tentu saya juga bersiap untuk menghadapi itu. Harus tahu sendiri resikonya pasti ada. Iya. Karena nyatanya begitu, saya ngomong bantah langsung pulang. Itu pasti logikanya pasti saya harus diinto. Iya Pak ya. Udah datang jam. Apa yang terjadi saya lakukan? Saya suruh orang semua bertanda tangan. Iya. Ambil kertas tanda tangan. Setuju dengan pernyataan. Datang tentara satu peleton. Satu peleton tentara ini Ya Pak. tentara, Depa Tompo kan mantan tentara. Iya. Dia wali kota. Sedangkan dia bukan tentara, nah sebagai wali kota berhak perintahkan tentara toh. Iya. Ya datang. Udah. Apa yang sedang terjadi? Orang semua tanda tangan beberapa buku dan ribuan orang tanda tangan. Jadi tentaranya juga ini kewalahan sedikit. Terus dia ngancam saya, angkat tangan.
Angkat tangan. Apa? Ada yang ceroboh. Siapa ceroboh? Hansip. Hansip. Hansip ikut sama tentara tuh, naik mobil tentara tuh anu. Begitu komandan peleton dia ancam saya, angkat tangan. Begitu si Hansipnya ini ceroboh, dia loncat memukul saya dengan pakaian. Saya bilang hancur di tempat. Iya. Setelah saya bilang hancur di tempat, itu Hansip diinjak sama tentara, sama komandannya. Berani bertindak tanpa anu. Ya. Sudah. Selesai begitu, tentu saja ada semacam apa namanya, diperbaikan tuh. Perbaikan ya Pak. Iya, perbaikan. Artinya komandan ini rayu saya begini di wali kota minta supaya hadir menghadap berhubungan dengan ini. Terus saya respon, saya bilang syaratnya ada. Dia bilang apa juga? Saya bilang saya harus dihargai sebagai wakil rakyat. Iya. Itu syaratnya. Oke saja. Sampai di Koramil sana, saya sedang diinterogasi. Ini masa ini ratusan ini, ribuan ini ada hadir. Apa yang Koramil minta? Tolong disuruh kembali itu saya. Saya bilang lagi syaratnya ada. Syaratnya apa? Ya, saya jangan dia ayah. Udah. Ya oke semua. Udah. Saya suruh dia bilang tunggu saja perkembangannya. Insya Allah saya akan berjuang. Udah. Jadi hasil daripada itu saya dipertemukan Dr. Andes Salman Dematiro, gubernur direktur ahli pemerintahan, dengan Andi Tahu Bupati Goa. Andi Tahu Bupati Goa dia. Bupati Goa. Itu yang saya diplomasi bagaimana apa baunya. Dia bilang begini, kita ini kan rakyat Indonesia. Iya. Jadi berhak hidup. Kalau dilarang membangun di sini berarti maaf saja terpaksa kita berseberangan. Berseberangan apakah kita orang pedesaan? Kembali saja ke desa untuk jadi gerombolan lawan bapak. Iya. Itu jadi inilah salah satu solusinya. Jadi bagaimana itu berikan saja Pak. Iya. Sudah dikasih itu di mana ini? Veterani. Itu semua itu saya punya. Kalau saya mau ada nasib seorang baik, saya jadi kepala desa di situ. Semua rakyat itu ya hormat sama saya ini. Oh, jadi mereka semua pindah di daerah Petarani yang mau yang dari sentral itu, Pak? Iya. Itu gua beli tanah itu 150.000. Di Petarani bagian mana itu, Pak? Sekarang? Kalau kita dari kilo 4 ke Laudi, iya, kanan itu. Oh, di kanan. Kanan itu sampai ada masjid Al Hayy. Pokoknya ribuan di situ. Tidak jauh dari kilo 4. Tidak jauh. Nah itu sudah sampai di kilo 4 itu. Oh. Pokoknya sebelah kiri ya, sebelah kanannya itu Veterani kalau dari kilo 4 ke Laudi itu semua. Oh, semua itu. Semua itu. Oh, itu pindahan dari memang. Dari sentral. Dari Matahari. Oh, berarti itu sejarahnya yang ada warga yang di Petarani bagian kanan itu yang dari kilo 4. Ya. Yang jelas Petarani bagian kanan dari kilo 4 itu semua itu pindahan dari sentral. Iya. Artinya hasil diplomasinya ini Bapak ini. Itu kepala desanya dulu di situ itu pernah kukang di Sosong kenal baik sama saya. Andi Sosong Pak ya? Iya. Kepala desa di situ. Iya. Artinya kalau saya menjadi kepala desa, kita bagi saja tempat. Iya, kau kepala desa lama, saya ini hampir orang banyak. Iya. Jadi memang saya punya riwayat
tersendiri. Iya iya Pak. Ya, pengalaman. Ini sebenarnya satu sejarah juga ini. Ya, Sejarah artinya asal usulnya ini warga di daerah Petarani sana. iya. Seperti itu jelas. Iya iya. Iya. Oh jadi dulu itu ternyata itu dulu pasar sentral itu kuburan Cina. Kuburan Cina. Baru dari situ dipindahkan ke Panaikang. Tanah ikan. Panaikang yang sekarang ini jadi kantor gubernur. Iya, iya, di sekitar itu. Jadi ya, tapi dari kantor gubernur itu kuburan Cina yang itu hari pindah lagi ke daerah ini dekat Antang. Iya kan? Ya, sekarang dekat Antang itu. Iya. Jadi berarti sudah ya begitulah. Sudah tempat ketiga ini kuburan Cina ini dekat Antang. Hmm. Begitu sejarahnya Pak ya.